Halo, Assalamualaikum teman-teman Undercar Vlog. Apa kabar? Didoain pasti pada sehat sekeluarga. Jadi hari ini gue kembali berada di Glamour Auto Boutique. Dan yang hari ini kita bahas adalah Toyota Land Cruiser 70 Series. Dan yang di sebelah kanan gue ini yang menurut gue sangat spesial, yaitu 70 Anniversary Edition. Kita simak reviewnya. Jadi sebelumnya gue akan bercerita sedikit tentang sejarah dari Land Cruiser, terutama untuk yang seri 70. Jadi dimulai setelah seri 40 hadir dan sukses ada di dunia, kemudian Land Cruiser itu mulai terbagi menjadi 3 kategori, teman-teman. Ada kategori yang station wagon, ada yang heavy duty, kemudian ada yang light duty. Jadi pertama dimulainya tahun 1964 di mana Land Cruiser mulai menghadirkan FJ55 sebagai station wagon pertamanya. Jadi kalau untuk yang station wagon itu arahnya emang untuk lebih kenyamanan, untuk dipakai misalnya harian di perkotaan, tidak seperti seri 40 yang mungkin cocoknya seperti untuk off-road yang berat atau pekerjaan yang memang membutuhkan sebuah kendaraan 4x4 yang badak. Setelah itu di tahun 1984 mulailah muncul yang seri 70, di mana seri 70 ini masuknya adalah kategori heavy duty. Dan di heavy duty ini seri 70 terus berlanjut sampai ke sekarang ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat secara modelnya itu kurang lebih nggak terlalu beda dengan waktu pertama keluar di tahun 1984. Nah tapi yang menariknya di tahun 1985 itu keluar lagi seri 70 yang versi light duty. Di mana kalau yang light duty ini sebenarnya masih diperuntukkan untuk pekerjaan, tapi yang sifatnya lebih ke untuk kenyamanan orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi setelah muncul yang light duty itu, muncullah nama Toyota Bundera atau Bandera. Tapi nama Bandera itu sebenarnya hanya spesifik ada di yang light duty saat itu teman-teman. Jadi hanya sekitaran 5 tahun dari tahun 85 sampai 90. Karena setelah tahun 90 ke atas, si light duty ini mempunyai nama baru yaitu Toyota Land Cruiser Prado. Jadi ya mungkin juga teman-teman kalau ada yang masih penasaran gimana sebenarnya bedain yang Bundera atau yang bukan. Kalau yang Bundera itu dia baik di suspensi depan atau belakang sama-sama menggunakan per keong. Tapi kalau misalnya yang 70 heavy duty itu sampai sekarang masih tetap menggunakan per daun di bagian belakangnya. Nah teman-teman, jadi yang ada di sebelah kiri gua ini adalah Land Cruiser 70 dengan varian GXL tahun 2022. Sementara yang ada di kanan gua ini adalah Land Cruiser 70 edisi terbaru yaitu 70 Anniversary Edition. Wah ini menarik banget nih teman-teman. Nah tapi gua hari ini nggak akan ngejelasin sendirian karena gua akan ditemenin oleh sahabat gua yaitu Ahmad Raffi, seseorang yang mungkin teman-teman juga udah pada tahu dia adalah salah satu Land Cruiser entusias di Indonesia. Jadi langsung kita panggilin aja ya. Halo Jay. Gimana? Sehat? Aman. Mantap, alhamdulillah. Oke, gitu jadi teman-teman. Gua sama Raffi akan ngejelasin tentang kedua mobil ini, tapi mungkin gue duluan ya Raffi ya. Ini dia teman-teman. Jadi pertama buat yang trim atau varian GXL. Jadi ini merupakan versi LC70 Australia, di mana kalau di Australia itu dia ada 3 varian. Pertama adalah varian yang workmate atau yang paling dasar, paling basic. Kemudian yang di tengahnya itu ada yang varian GX, sementara yang paling tingginya atau paling mewahnya yaitu varian ini, GXL. Bedanya di mana? Jadi di bagian depan yang bisa kita lihat, kayak misalnya buat grillnya, dia udah model grillnya yang chrome teman-teman. Sementara buat bumpernya juga sama, dia modelnya yang chrome juga dan dilengkapin dengan fog lamp. Setelah itu kalau kita geser ke samping, di varian yang GXL ini dia itu udah pakai over fender teman-teman. Karena kalau model yang di bawahnya yaitu yang workmate atau yang base-nya, dia nggak ada over fendernya. Nah ini sebenarnya berlaku juga untuk banyak dari model Land Cruiser yang lain ya. Dimana kalau kita tahu yang
modelnya lebih base, lebih untuk bekerja, biasanya dia itu emang fenderless ya, atau lebih tepatnya tanpa menggunakan over fender. Termaksud juga untuk di offset velg yang berbeda, bahkan bahannya juga berbeda. Jadi kayak misalnya di GXL ini, nggak seperti yang di varian bawahnya menggunakan velg yang kaleng, dia itu udah menggunakan velg yang bahannya alloy. Sementara untuk ukurannya ring 16 dan juga dipaduin sama ban Dunlop Grand Track AT1 dengan ukurannya yaitu 265/70 R16. Terus kita geser lagi teman-teman, di varian Australia ini karena baknya menggunakan bak yang ukurannya lebih besar dari untuk bak standarnya, dia sih kaca spionnya itu juga posisinya lebih keluar teman-teman. Sehingga kita bisa ngelihat ke belakang, sekalinya pun si bak ini dia ukurannya emang lebih lebar daripada bodinya. Sementara teman-teman, bak yang model ini dinamakan bak tray ya. Kita jadi kalau misalnya kayak di Australia, bak seperti ini sangat populer untuk digunakan bekerja. Dan dia itu sistemnya bisa dibuka 3 arah teman-teman. Jadi pertama kita buka di bagian belakang. Setelah yang bagian belakang kita buka, berikutnya kita bisa buka yang bagian samping seperti ini. Kemudian teman-teman, kalau kita ngebahas untuk interiornya, di varian GXL ini atau varian paling mewah ini, justru di bagian interior yang berbedanya itu dirasa sebagian orang sepertinya nggak terlalu wah banget. Apa itu? Pertama adalah power window. Ya, jadi emang kalau di seri 70 yang varian base atau workmate, itu dia masih menggunakan engkol ya untuk membuka kacanya. Jadi sementara kalau yang di GXL ini dengan dia menggunakan power window, sebenarnya hitungannya udah cukup mewah teman-teman. Untuk hitungan sebuah kendaraan yang memang gennya adalah gen bekerja keras, dipakai di tempat yang boleh dibilang harus bisa minim dari yang namanya misalnya kerusakan-kerusakan yang tidak terlalu penting atau tidak berkaitan dengan mekanis heavy duty-nya. Jadi selain untuk power window, berikutnya dia juga udah dilengkapi dengan central lock. Tapi ini nggak bunyi teman-teman, karena central lock-nya itu tetap dari tombol yang ada di sini. Itu dia. Jadi kembali lagi, kalau gue bilang sebenarnya di bagian interiornya, apa yang ngebedain di GXL, sebenarnya nggak terlalu wah, kecuali dia ada diferensial lockernya, baik di gardan belakang maupun yang di gardan depan. Itu yang menurut gue cukup membedakan karena dia akan sangat membuat perubahan yang besar saat kita off-road, di mana pastinya traksinya bisa lebih maksimal. Sementara kalau kita ngomongin buat joknya, ini yang juga menarik, di varian yang atas justru bukan menggunakan leather seat ya, bukan kulit. Jadi yang di varian atas, dia justru menggunakan bahan fabric. Sementara untuk yang di varian bawah, barulah menggunakan bahan seperti kulit imitasi ya, atau lebih tepatnya dia menggunakan material vinil untuk jok dan juga untuk bagian door trimnya. Nah, jadi kurang lebih gitu teman-teman buat yang varian GXL. Sekarang kita akan lihat berikutnya untuk yang 70 Anniversary Edition, di mana Raffi akan ngejelasin. Jadi untuk yang 70 Anniversary yang ada di belakang gue ini memang ada beberapa perbedaan yang signifikan dibanding model GXL biasa. Yang paling kelihatan tuh dari grillnya, dia sekarang tuh alih-alih logo ellipse biasa Toyota, dia sekarang tulisan. Yang mana ini sebenarnya Toyota lagi coba nostalgia ke tahun 91 ke bawah, di mana dulu semua Land Cruiser-nya itu dari seri 40, 60, 70 yang awal, itu semua pakai tulisan Toyota. Dan karena ini memang anniversary 70 tahun, makanya Toyota coba datengin lagi tulisan di grill ini, yang mana menurut gue sih keren. Terus selanjutnya yang paling kelihatan, unit ini udah dilengkapin sama bumper besi original Toyota. Yang mana mungkin nggak banyak yang tahu bahwa Toyota tuh memang memproduksi bumper besi original buat Land Cruiser-nya. Walaupun memang persebarannya nggak banyak gitu loh. Kemudian untuk kap mesin, ini juga menurut gue unik banget karena ini untuk pertama kalinya gue ngelihat di mana tetap ada air scoop,
tapi hump atau gundukannya ini lebih rendah. Gua nggak tahu ini sebenarnya persiapan Toyota untuk nanti membedakan yang versi V6 atau yang V8. Cuma yang pasti ini gue baru lihat sih yang model kayak gini. Kalau di pinggir kita bisa lihat di sini ada dua emblem yang menurut gue sangat menarik ya. Kita mulai dari emblem yang Toyota Land Cruiser. Ini menurut gue keren banget. Kenapa? Karena baik dari font, bentuk, dan penempatan ini mengingatkan gue kepada seri 40 Land Cruiser yang tahun awal, yang mana orang suka bilang mungkin yang Cakrabirawa atau yang 1F gitu loh. Toyota coba nostalgia lagi dengan masang ini di posisi yang mirip dengan yang ada di seri 40. Terus pembeda yang berikutnya adalah di sini ada emblem 70 anniversary. Ini ya menandakan bahwa memang ini versi 70 anniversary. Terus kita bisa lihat di sini spionnya. Spionnya ini berhubungan dengan bak belakangnya. Karena bak belakangnya dia pakai model yang narrow, bukan yang three-way, yang lebih lebar dari bodi. Sehingga dia pakai model yang sama dengan ada di seri 76 dan seri 78 Troop Carrier gitu loh. Terus selanjutnya untuk interior, di 70 anniversary ini dilengkapi dengan ekstra seat cover berbahan kanvas gitu loh. Walaupun di dalamnya tetap dia pakai jok model berbahan fabric. Cuman karena dia kasih seat cover berbahan kanvas, ini jauh lebih heavy duty, jauh lebih gampang dibersihin. Jadi kalau kita kotor segala macem gitu loh. Menurut gue ini adalah nilai plus yang sangat bagus. Sekarang kita ngomongin bak yang ada di versi 70 anniversary ini. Jadi bak yang ada di sini itu model tradisional alias one way buka belakang. Dia nggak pakai model flat deck yang seperti di versi Australia. Kenapa ada perbedaan? Tentunya ini balik ke kebutuhan market. Market Australia itu selalu butuh mobil yang gampang untuk dimodifikasi, untuk diubah, dibuat jadi camper, dibuat jadi trayback segala macam. Sehingga di sana langsunglah Toyota sediakan versi three-way flat deck, lebih gampang buat bawa barang segala macam. Sedangkan sebagai informasi aja unit yang ada depan gue ini adalah trim LX untuk market South Africa alias Afrika Selatan. Nah, di Afrika Selatan ini pemakaian mobilnya agak beda. Di sana orang nggak terlalu into dengan customizing gitu loh. Sehingga Toyota mutusin, oke, kita kasih aja bak yang model biasa. Walaupun dua-duanya menurut gue sih sama kerennya ya. Walaupun kapasitas berbeda. Yang flat deck punya kapasitas lebih panjang. Dia punya panjang bednya itu 1,8 meter. Sedangkan yang ini gue rasa nggak nyampe 1,8. Kira-kira begitu. Sekarang gue mau bahas spesifik tentang seri 79 yang mana itu untuk Toyota dual cab gitu loh. Jadi angka 79 itu sebenarnya keluar di tahun 99, di mana pre-99 untuk yang long wheelbase, baik itu yang single cab dan yang Troop Carrier itu adalah seri 75 dan 77. Setelah tahun 99 akhirnya berubahlah yang dual cab ini menjadi 79 dan yang Troop Carrier jadi 78. Nah, history kenapa Toyota akhirnya melahirkan yang dual cab juga lucu. Jadi memang Toyota itu sangat akomodatif akan kebutuhan pasar. Jadi sebelum tahun 99 hanya ada versi single cabin yang mana orang-orang itu akhirnya mulai berinovasi custom gitu loh segala macam. Ada satu company di Afrika Selatan yang namanya Meano & Son, dia tuh fabrikasi. Dia nerima untuk mengubah convert berbagai macam body style dari seri 70. Misalnya dari single cab, mau dibikin jadi 4 pintu, mau dibikin jadi Troop Carrier yang atapnya lebih tinggi, atau untuk kebutuhan safari di Afrika, ngelihat hewan segala macam. Dia tuh nerima banyak banget klien yang convert dari single cab menuju double cab. Di situ Toyota melihat, oh ternyata ada market khusus di mana orang suka dengan layout dual cab with bed, with tray gitu loh. Akhirnya Toyota sampai datang tuh ke Meano & Son, mereka coba develop bareng segala macam karena dia melihat produknya Meano & Son ini udah paling rapih gitu loh. Jadi menurut gue itu nilai plus Toyota yang mana dia itu mau banget mengakomodir kebutuhan pasar gitu. Wah, menarik banget teman-teman. Insight-nya tentang Land Cruiser seri 70. Sekarang mungkin kita akan ngebahas buat suspensi kali ya, Raf ya. Betul. Dan untuk suspensi ini emang boleh dibilang dari dulu sampai sekarang kurang lebih itu tetap dipertahanin karena memang sesuai kebutuhannya sampai sekarang betul. Seperti itu ya. Betul. Jadi di gardan depan tetap menggunakan solid axle, gardan belakang juga pastinya solid axle. Gardan belakang dia tetap menggunakan leaf spring ya, spring, betul. atau per daun. Ya. Tapi memang kalau untuk yang di gardan depannya
memang dulunya itu dia per daun ya. Betul, dulu depan belakang per daun ya. Full per daun. Full per daun, baru di tahun 99 Ya. Toyota perkenalin di depan itu pakai coil spring gitu loh. Yang Per keong. mana ya per keong, yang mana kalau belakang menurut gue itu jadi satu nilai plus ya, karena SUV yang depannya per keong belakangnya per daun tuh hampir nggak ada. Iya. Gitu loh, kayak Defender atau G-Class semua kan per keong. Iya. Sedangkan kalau untuk bawa beban per daun itu amat sangat apa ya, dinamis ya. Kalau mau tambah spring rate, mau kurang spring rate, dan yang pasti dia kuat banget, bener-bener heavy duty ya. Heavy duty banget Yoi. ya. Bener sih, setuju banget. Itu dia yang emang mungkin kalau kita ketahuin ya, sampai sekarang ya kebanyakan dari kendaraan-kendaraan yang emang sifatnya ya. untuk komersial buat kerja ya tetap ngandelin per daun Per ya. daun, iya. Kecuali emang ada beberapa kendaraan yang mungkin model double cabin juga, tapi dia itu full pakai coil spring, Yap. misalnya kayak Navara, Navara yang sekarang ya. atau misalnya kalau yang Amerika kayak Jeep Gladiator, Gladiator, gitu. Tapi emang arahnya walaupun dia double cabin, dia itu bukan untuk bekerja keras ya, Lebih ke comfort oriented ya. comfort oriented. Beda sama si 70 ini yang lebih orientasinya ya udah buat kerja Betul, gitu ya. tulen ya, pekerja tulen lah bisa dibilang, benar. sama pekerja tulen gitu loh. Tapi kalau kita ngomongin buat wheelbase-nya, karena dia juga panjang ya, Raf ya. Kalau kita bandingin sama seri 70 yang wheelbase-nya medium atau yang short, ini ketolong sama wheelbase panjang Wheelbase ya. panjang, nyaman banget ya. Iya, setelah- lebih mending ya lebih dibandingkan yang tolerable lah gitu. medium atau yang short, ini lebih tolerable teman-teman. Walaupun belakangnya per daun, cuma karena ya kan semakin pendek, Iya. ibaratnya kalau depan kena belum selesai goyangnya udah kehajar lagi belakang. Belakang Kalau udah ini kena udah lagi. selesai baru belakang kena bumpnya Iya. gitu. Jadi enak banget sih. Ketolong dari wheelbase-nya, itu dia sih. Cuman yang belum berubah sampai sekarang tuh track width-nya ya. Track width-nya. Track width-nya jadi sampai sekarang yang depan itu masih tetap lebih lebar 10 cm dibanding yang belakang. Yang belakang. Jadi bedanya kanan kiri sekitar 5 cm gitu loh. Toyota sampai sekarang belum mau ngelebarin yang belakang. Yang belakang gitu. ya. Heeh, jadi itu unik juga sih sebenarnya sih. Padahal kalau misalnya dia, atau setidaknya nih emang ada paket buat correction-nya gitu Iya, kan. iya. Coba mungkin lu bisa jelasin apa sih sebenarnya kekurangannya kalau si lebar tapak rodanya tuh lebih keluar depan, keluar sementara ya? belakangnya lebih masuk. Lebih gitu, masuk. Raf. Jadi sebenarnya kalau untuk on road sendiri, untuk mobil dengan wheelbase panjang gini nggak terlalu ada masalah sih. Cuma kalau untuk di short wheelbase atau di medium wheelbase itu terasa stabilitas untuk majunya itu terkadang kita lebih banyak ngoreksi setir gitu loh. Nah, tapi yang paling terasa itu adalah di saat kita pakai di medan berpasir atau medan lumpur. Kenapa ini menjadi masalah? Karena kan kalau kita di pasir itu setiap roda itu kan mencari traksi, Iya, ya kan? membuka jalur. Membuka jalur Membuka gitu. jalur. Nah, di saat yang depan lebih lebar, dia akan membuka jalur, membuat tread pad gitu ya, membuat tapak. Ya. Sedangkan yang belakang karena dia lebih narrow, dia akan selalu mencari tapak baru. Jadi Tapak keempat baru. roda ini nggak bisa, kan kalau mobil dengan lebar sama, dibuka dengan yang depan, yang belakang tinggal ngikutin Ikut, kan. tinggal ngikut. Gitu. Udah dibukain Udah dibukain jalurnya. jalurnya. Ya. Sedangkan kalau yang belakang lebih sempit, ini yang belakang juga ikut nyari. Jadi ditambah lagi salah satu kelemahannya seri 70 itu memang hanger pairnya itu rendah banget. Rendah banget. Itu hampir segaris sama bonggol ukurannya. Jadi memang itu salah satu kenapa di Australia banyak yang convert belakang juga jadi coil spring. Iya. Kalau dia nggak mau pakai buat bawa Beban barang segala berat. macam. Yoi. Di convert ya, itu dia ya, Betul. dia ngindarin si hanger yang terlalu rendah, jadi ya mungkin saat dia misalnya pakai off-road atau apa, kerasa ya, buat clearance lebih mudah nyangkut ya segala Iya. macem. Cuman balik lagi kalau kita udah bicara soal kekuatan, wah udah nggak diraguin deh. Kan payloadnya Yoi. sama kayak ankle ya, sama kayak truck ankle gitu. 3,2 ton, bahkan ankle tuh cuma 3 ton, ankle tuh yang roda 4 ya. Iya. Ini bahkan 200 lebih gitu loh. Jadi menurut gua emang ini mobil sih udah semi truck ya. Semi truck ya. Iya sih. Gitu. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita ngebahas buat mesin ya. Yoi. Oke, kita langsung lihat mesinnya nih. Kita buka bareng. Waduh, Lumayan ya berat Lumayan. kamu sini. asli. Oke, ini dia teman-teman. Mesinnya adalah 1 VD FTV dengan tenaga sekitar 202 HP, torsinya 430 Nm. Ini adalah mesin V8 tapi diesel ya Raf ya. Yoi. Ini mesin udah lumayan lama menggantikan sebelumnya 1HZ ya. 1HZ ya. Yang ada mungkin di sekitaran tahun sampai 2006, habis itu mulai ganti ini ya Mulai Raf ganti ya. ini. Heeh.
Menurut lo gimana, Raf, mesin ini? Jadi ini bisa dibilang the mighty engine-nya Toyota diesel ya. Mighty Soalnya engine. layoutnya V8, turbo diesel, intercooler, displacement-nya juga lumayan, 4.500 gitu loh. Cuman sepertinya kita udah mau sampai di era akhirnya 1VD nih. Makanya menurut gua di tahun 2022 ini kesempatan kita untuk beli layout V8 di seri 70. Karena nanti di tahun 2023 rumor yang udah kenceng banget, seri 70 akan tetap diproduksi tapi dengan mesin yang sama dengan seri 300 yaitu turbo diesel V6. V6 ya. Yoi. Jadi menurut gua kalau emang suka V8 inilah tahun-tahun tahun-tahun ya. akhirnya gitu loh. Sebelum ganti ke yang cc-nya dan jumlah silinder lebih kecil seperti saudaranya di Seri 300. seri 300, Gitu. LC 300. Kalau ngomong 1VD sih nggak habis-habis ya, ini mesin ya tipikal Toyota, underpower. Underpower tuh apa? Jadi Toyota tuh ininya kebiasaannya adalah dia selalu lahirin mesin yang mana itu ditweak atau dicune sedikit di bawah potensial, jauh di bawah potensial mesinnya. Tujuannya untuk apa? Hanya untuk reliability, yaitu ketahanan gitu loh. Untuk ketahanan. Jadi mesin kayak powernya tuh lebih di limit ya. Di limit, di restrict gitu loh. Cuman potensi mesin ini sih luar biasa kalau udah di remap, udah ganti turbo. Kan ini kan single turbo ya. Kalau yang di 200 kan twin turbo. Kalau ini bisa disuntik twin turbo segala macam, wah ini sih mesin ini ya powernya sih luar biasa gitu. Bakal bisa jauh signifikan ya secara tenaga. Banget. Tapi kembali lagi kayak misalnya kita ambil contoh teman-teman 1VD yang di seri 70 dia single turbo kan. Sementara kalau yang di LC 200 kan twin turbo dia. Dimana kebutuhannya kalau yang di LC 200 itu kan lebih bukan bekerja berat kayak gini kan. Itu dia kenapa walaupun sama-sama mesin 1VD tapi tenaganya di sini emang lebih kecil ya. Iya, di-restrict banget ya. Di-restrict banget. Kembali lagi kayak Raffi bilang karena kebutuhannya buat kerja supaya reliable-nya dapet, awetnya dapet. Jadi emang tenaganya ditahan oleh Toyota. Lumayan ya bedanya ya. Di sini 430, di seri 200 torsinya up to 650 ya, beda 200 Nm ya. Jauh sih beda selisih ya, padahal dengan basic mesin yang sama gitu ya. Menarik banget sih. Gitu. Ya akhirnya kita test drive nih sekarang, Raf. Akhirnya turun ke jalan nih. Turun ke jalan. Ini kayak pengalaman pertama gue nih, nyobain pakai seri 70 ya, yang udah VDJ 79 di tengah-tengah kota. Biasanya di tengah-tengah ini ya, daerah-daerah pertambangan misalnya. Ini sekarang di urban. Tapi emang sebenarnya menurut gue, walaupun mungkin buat sebagian orang ini untuk mobil 2022 kan bentuknya kan nggak apa ya? Nggak banyak berubah. Nggak banyak berubah kan, gitu aja kan? Masih seperti mobil-mobil yang tahun-tahun, taruhlah misalnya 10 tahun yang lalu kan, betul. Atau bahkan 20 tahun yang lalu gitu. Tapi menurut gue ditaruh atau dijalanin nih di tengah kota kayak Sudirman gini, tetap faktor eye catching-nya dapat banget sih. Iya nggak? Soalnya emang jarang ya SUV ya, bisa dibilang kan SUV segede ini jalan-jalan ya, walaupun orang Australia bilangnya yacht ya, dual cab gitu. Sejarang itu sih kita ngelihat di Jakarta kan, ada warawiri segala macem di tengah kota. Di tengah kota ya, semua orang dari tadi ngeliatin aja, anjir mobil gede banget. Panjang banget. Dan mungkin buat sebagian orang yang masih asing ngelihat bentuknya, mereka juga mungkin pada nanya-nanya ya kayak, ini Toyota apa ya? Iya, soalnya bukan yang kita suka lihat hari-hari di jalan, bukan yang suka kita lihat hari-hari di showroom Toyota juga, iya kan? Lo nggak akan tiap hari ngelihat mobil ini, entah itu di showroom atau di jalan. Kecuali mungkin teman-teman yang emang tinggalnya di daerah-daerah yang banyak emang kayak misalnya site-site untuk tambang atau
Atau perkebunan. Kalau di sini pertanian enggak sih, kalau di Australia Oh iya, pertanian benar. Ya, paling agriculture. makanya ditambang ya. Ditambang. Ditambang. Kalau kita orang Australia kan lu bisa lihat di lingkungan pertanian, kalau di sini enggak. Iya, di sini ya mining ya. Mining ya. Yang pasar cukup kuat utamanya. ininya ya, apa daya belinya mining di sini yang pakai ini. Bener sih. Mungkin kalau yang masih kayak perkebunan lebih ke double cabin yang Jepang ya. Betul. Atau ini juga Jepang Ini sih juga sebenarnya. Jepang. Ini juga Jepang teman-teman. Enggak, maksudnya yang biasa emang kita ngeliat di showroom juga Ya, ada umum lah gitu ya. ya. Showroom umum ya, TPM. Ya Hilux, Ranger, Triton gitu-gitu. dan kawan-kawannya. Cuman kalau tambangnya udah tambang yang multi, yang global, nah itu baru, terus yang skala besar mereka baru pakai seri 70 gitu. Baru ya. Ambil contoh berarti apa ya tuh, Raf? Ada Newmont itu, atau yang paling banyak sekarang pakai PT Vale ya. Vale Indonesia tuh di Sorowako. Oh, yang di Sorowako ya. Itu banyak banget pakai. Terus Freeport banyak banget pakai Freeport. gitu. Oh, kalau ngeliat foto-fotonya asik ya. Yoi. Di apa namanya? Di Tembagapura sana. Iya, di Tembagapura. Heeh. Wah, asik banget tuh. Gue juga kalau ketemu Grassberg ya. Grassberg. Kalau ketemu teman-teman yang kerja di sana, gue minta foto-fotonya. Keren banget. Di nuansanya jarang kita dapetin lah. Kalau kita yang tinggal di Jakarta, di Pulau Jawa iya, gitu kan. benar. Utamanya di Jakarta ya, wah kita jarang banget. Walaupun kalau teman-teman yang tinggal di Cepu, di mana mungkin masih sering lihat mobil proyek ya. Kalau kita Jakarta, wah jarang banget. Jarang. Mungkin ya kebalikannya, mereka yang di daerah lebih jarang ngelihat mungkin warawiri kayak Ferrari gitu iya, atau apa. Mobil kota. Sementara kita kalau ngeliat yang gitu hari-hari masih lebih normal. Iya, ya. benar. Giliran lihat kayak gini baru nengok. Baru nengok. Gue pernah sih mencoba mendalami kenapa sih para tambang-tambang besar ini, kenapa mereka stick to 70 series gitu kan. Jadi kan 70 series itu sekarang diproduksi per tahunnya nggak lebih dari 100.000 unit. Nggak lebih dari 100.000 Nggak lebih dari 100.000 unit itu worldwide ya. Itulah makanya kenapa harganya itu masih mahal. Karena dengan kuantiti segitu, dengan produksi yang masih berjalan, sebenarnya itu udah hampir nggak memenuhi apa ya, nilai ekonomis daripada perusahaan. Cuman karena kebutuhannya tetap ada, akhirnya Toyota Global memutuskan tetap produksi itu tentunya dengan harga jual di atas rata-rata gitu. Kan orang-orang bilang kan kompetitor lainnya. Betul, orang-orang kan bilang overprice ya gitu loh dengan harga segitu. Tapi nggak ada pilihan dengan kebutuhan yang segitu dan jumlah produksi segitu, nilai itu yang bisa menutupi nilai ekonomisnya gitu. Akhirnya ya orang ya kayak ya udah deh istilahnya ngebayarin juga. Iya, ngebayarin juga. Toyota akhirnya ya udah kalau lo butuh, gue bisa provide tapi harganya sekian. Tapi gini, kalau enggak ya ada pilihan. Lo pilihannya double cabin lain yang emang dia secara capability-nya nggak segininya. Nggak segininya, kan? betul. Kayak sempat pas kita nge-review kita bilang untuk payloadnya aja juga beda. Jauh, kan? Jauh banget. Daya angkutnya gitu beda sih kapasitasnya. Teman-teman. Terus juga emang ini mobil bisa dibilang apa ya, build to last ya. Build to work, build to last. Jadi udah bahkan sampai terakhir misalnya udah selesai nih masa tugasnya kayak mungkin ya 10-15 tahun, waktu di scrap juga mobilnya masih kayak gitu-gitu aja. Bentuknya masih okay ya. berdiri aja, paling buluk gitu, tapi mobilnya masih jalan. Jalan. Sementara kalau kita lihat kan kayak Hilux atau misalnya Triton itu udah banyak yang entah misalnya kalau Triton body terutama kan. Terus kaki-kaki udah pada mengslek semua segala macam. Atau bahkan ada yang patah pinggang atau mungkin di bagian belakangnya tuh biasanya sasis bagian belakang. Beda banget ya. Asli. Mungkin kalau kita ke Borneo gitu kan banyak tuh ya site-site yang jual mobil-mobil itu, wah kondisinya udah memprihatinkan banget ya, double cap yang biasa itu. Iya, gua ambil Ranger kan kemarin dari Mas Sony. Nah. Oh iya benar. Bosok ya. Contohnya. Nah, Raf, tadi itu kan kalau kita ngobrolin seri 70 kaitannya sama dunia pekerjaan. Iya, tuh. Sekarang kalau buat dunia hobi nih. Ini kan sekarang juga nggak kalah juga ya dengan dunia pekerjaan. Di dunia hobi juga sama-sama jadi primadona. Bisa dibilang primadona. Gimana menurut lo? Sebenarnya kenapa dia jadi primadona adalah utamanya yang kegiatan luar ruangan ya. Ya, yaitu asik, luar ruangan. Luar ruangan. Utamanya overland. Kenapa dia di overland?
sekarang jadi, ya nggak sekarang sih sebenarnya, udah dari dulu kayak official overlander vehicle kan, seri 70 tuh 70 kayak tuh udah benar-benar kayak, aduh, official banget deh. ini banget ya. Kayaknya kalau kita ingat kendaraan overland atau enggak kendaraan overland idaman, Ya, Land Cruiser 70. betul. Ya nggak sih? Jadi selalu kebagi dua tuh. Ha-ha. Gengnya Land Rover, Defender, sama gengnya Toyota pasti itu 70 gitu. Iya. 80 sama 100 kan baru-baru sekarang. Iya sih, Mulai kalau itu baru rame sekarang gitu loh. ya. Tapi dulu tuh ya 70 banget gitu. Ya kalau gue lihat sih utamanya karena 70 tuh blank canvas ya. Jadi kayak kanvas yang kosong buat bisa di-convert jadi kendaraan overland. Utamanya Iya. kayak gini nih, seri 79 yang Iya. dual cab. Dual cab itu belakangnya gampang banget di-convert. Mau dijadiin tray aslinya gini, mau dijadiin kanopi. Jadiin kanopi. Jadi kanopi juga gampang banget. Terus tenda di atas, atau jadi pop up juga sekarang lagi musim. Jadi Oh, dari iya. baknya ke belakang nyambung ke depan, terus atasnya jadi pop up. Iya. Terus abis itu mobilnya sendiri udah sangat amat heavy duty. Buat heavy duty sekedar banget. dipakai overland tuh udah overkill banget deh. Udah overkill ya. Udah lebih dari cukup banget, udah kayak untuk upgrade misalnya kaki-kaki atau upgrade mesin tuh ya oke lah, kaki-kaki paling cuma naikin spring rate ya. Iya, Tapi paling secara general mobilnya udah lebih dari cukup banget. Udah gitu. lebih dari cukup. Toh kalau kita tahu dipakai buat kerjaan berat aja, heavy duty aja udah lebih dari cukup. Iya. Apalagi dipakai kebutuhan hobi kayak misalnya overland. Overland. Hitungannya mungkin buat ini kayak, wah ini sih Geli-geli nggak ada doang. apa-apanya dibandingin kayak yang gua dipakai lagi bawa muatan setiap hari Tanpa hati nurani Iya, ya. tanpa Kan hati kalau nurani, decide. decide kan orangnya kan Iya. kalau bahasanya mechanical empathy-nya nggak ada gitu loh. Iya. Pokoknya gue kerja udah gas aja sedapetnya gitu loh. nggak kayak kalau overland itu kan mayoritas yang akan pakai mobil ini pasti emang pemilik Entusias, mobilnya betul. kan, pemilik mobilnya, jadi Betul. lebih ngerasain Heeh. istilahnya nginjek koplingnya, Iya, ngerasain ada kayak ada ngegasnya. rusak dikit aja langsung ini. Kalau orang mining kan nggak ada, gas aja terus. Iya. Dan utamanya ini sih ekosistem aftermarketnya udah jadi banget ya. Maksudnya Udah jadi banget. produsennya buat aftermarketnya seri 70 tuh wah sedunia banyak banget. Iya sih. Banyak banget. Lo butuh apa ada, butuh apa ada gitu. Itu yang juga menurut gua mungkin juga kembali lagi kayak lo bilang tadi, seri 70 tuh udah kayak kanvas, lo bisa berkreasi sendiri. Iya. Dari mulai konfigurasinya mau Betul. yang single cabin, Betul. yang double cabin, mau gitu-gitu. trupi Uh-uh. gitu kan, tinggal nyesuaiin kebutuhan gitu kan. Kayak misalnya ada orang yang nyaman dengan 70 single cab buat overland gitu Oke. loh. Jadi dia berkreasi full di belakangnya. Kan baknya lebih gede tuh daripada yang double cab kan. Iya. Jadi dia manfaatin kanopi lebih gede. Ada orang yang sukanya pakai dual cab kayak gini karena apa? Karena gue tetap butuh naruh barang-barang berharga gue di sini. Kalau single cab kan kalau udah 2 orang udah nggak ada tempat kan. Udah di luar semua kan. Iya. Ada juga yang cocoknya di trupi. Gue cocoknya yang model van, jadi gue bisa pakai pop up gitu. Jadi memang apa ya, lengkap banget, nggak ada Lengkap lah banget mobil sih, yang selengkap itu kalau buat overland ya kayaknya. Gue setuju banget sih. Sama mungkin kembali lagi satu hal lagi, di luar kita ngomongin konfigurasi bisa Ya. macam-macam. Tapi ada satu hal lagi yang juga akhirnya jadi salah satu kenapa orang pilih ini ya karena Land Cruiser-nya juga sih. Dalam artian iya. maksudnya nih mobil sekalinya pun misalnya gua nggak mau ngedandanin gimana Ya. banget ya gitu ya. Make standarnya aja tuh peace of mind udah dapat Udah banget. beda. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Udah kayak lo lagi nyetir tank atau lagi nyetir kendaraan panzer menuju ke tempat lo camping dengan keluarga. Sekalinya pun standar Iya, ting-ting juga benar. lo udah tenang Iya gitu. Iya nggak sih? benar. Ini kayaknya Land Rover guy nggak bisa relate nih. Nggak bisa relate ya, tapi balik lagi kayak lo bilang, maksudnya kadang-kadang kan gini kan kayak apa ya, udah kayak agama lah Iya, gitu. Misalnya betul. gua anak Land Rover, Iya, oke gitu. betul. Gua anak Dengan Toyota segala nih, Land kekurangannya ya Cruiser. Kekurangan kan? kelebihan masing-masing. Betul. Tapi itu yang menurut gua jadi menarik sih. Iya benar. Dinamika lah bahasa kerennya. Iya nggak sih? Dinamika, yoi, dinamika. Kan sampai ada kata-kata kayak I'd rather push my Land Rover than drive a Jeep gitu, kayak Oh, yang gue kayak mendingan gitu-gitu, dorong daripada gue bawa Jeep atau bawa ya Nyetir segitunya. merek sebelah gitu Iya, ya. Mending segitu dorong merek militansinya. sendiri. Iya sih. Itu kan militansi ya, balik lagi. Cuma memang suka nggak suka daya jual Land Cruiser itu adalah
Satu simplicity, coba lihat Iya. mobil dengan harga segini, simple banget. Satu-satunya yang canggih di sini kan cuma mesinnya. Iya. Tapi semua baik itu sasis, konstruksi kaki-kaki, ini kan dari tahun 90 nggak berubah. Nggak berubah. Sama sekali nggak berubah. Layout yang menurut Toyota ngapain diubah, orang Iya sih. nggak ada masalah kok. Nggak ada gitu. masalah dan emang udah sesuai dengan kebutuhan. Iya. Kayak misalnya tadi kita ngebahas nggak ada sunroof kan. Iya. Mobil yang istilahnya harganya nggak murah. Iya. Tapi kok belum ada sunroof? Sunroofnya nggak ada. Gitu kan. Gitu. Dan balik lagi itu yang dijual sama Toyota. Toyota ngelihat itu sebagai sebuah market yang harus diisi, yaitu market yang orang yang butuh four wheel drive yang simple, yang solid axle depan belakang gitu kan. Itu kan Iya. hampir ya beda dengan Jeep ya. Oke lah, sama-sama apa solid axle depan Sama-sama belakang solid gitu axle. kan. Cuma kan marketnya beda tuh. Marketnya beda. Hmm, Marketnya beda, iya sih. gitu. Ya kalau misalnya kita tahu Jeep lebih condong ke market ini ya, hobi ya. Iya, hobi. Ketimbang buat orang kerja gitu. Betul. Langsung end user ya. Langsung end user. Kayaknya hampir nggak pernah deh kita lihat NGO atau agriculture gitu pakai beli JL atau JK Oh, gitu iya kan sih. hampir nggak ada ya. Bukan berarti jelek ya, tapi Emang maksudnya beda aja. Beda marketnya, Beda beda market. marketnya. Dan Toyota melihat oke, kita mau ngisi market itu Iya. gitu loh. Oke, alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita udah ada di penghujung video. Tadi buat testingnya juga asik banget. Kita pengalaman pertama bisa ngerasain sebuah VDJ 79 2022 Di tengah kota. di tengah kota sambil menikmatin macet dan diliatin orang ya. Yoi, bener. Jadi Raf, kira-kira overall gimana menurut lo tentang LC70? Jadi menurut gue ke depannya LC70 ini di tengah gempuran regulasi emisi segala macam akan selalu dilestarikan oleh Toyota. Kenapa? Karena kebutuhannya selalu ada. Kebutuhan mining, kebutuhan agriculture, kebutuhan NGO, itu sampai sekarang belum ada kendaraan lain yang bisa menggantikan posisi seri 70 gitu loh. Cuma ke depannya pastinya akan ada adaptasi-adaptasi baik itu dari segi mesin, baik dari segi teknologi. Nggak nutup kemungkinan juga nanti seri 70 ada yang EV kan. Sekarang kan udah mulai banyak tuh yang Udah ada convert kan? ya di Australia 1 Yang 2 swasta-swasta ya? Iya, yang swasta-swasta. Nggak Nggak nutup menutup kemungkinan nanti kemungkinan. Toyota tuh yang ini sendiri gitu loh. Benar Nah, sih. kalau menurut lu gimana, Ji? Setuju. Setuju banget yang Raffi bilang. Jadi kalau misalnya kita ngomong dari sisi untuk kebutuhan komersil, sampai sekarang masih tak tergantikan dan demand-nya masih tetap gede Masih ya. tetap besar. Di seluruh dunia. Sementara kalau gua ngelihatnya juga dari sisi lifestyle, sekarang mobil ini juga makin banyak yang ngelirik. Iya, Ya betul. kan? Yang tadi ini mobil populer di beberapa negara, ambil contoh misalnya di Australia atau misalnya di Afrika Afrika. Selatan atau- Tapi sekarang kayak misalnya di kondisi yang pandemi sekarang, banyak keluarga yang pengen, gue daripada ke mall mendingan outdoor activity, Iya. camping, overland. Betul. Dan lo pasti juga setuju kan, ini jadi salah satu mobil impian para pecinta overlanding. Overland. Ya? Setiap pecinta overland pasti kepengen punya seri 70. Salah satu impiannya itu. Yoi. Makanya menurut gue sih sekarang nih mobil kita ngelihatnya nggak cuma mobil sebagai sebuah pekerja keras, Iya. tapi juga bisa menjadi kendaraan overland yang boleh dibilang sangat ideal. Sangat ya. ideal, betul. Sangat ideal banget. Ya paling kurang lebih sih gitu sih teman-teman. Ya semoga video ini juga bisa membantu ya. Yoi. Banyak informasi yang bisa kalian dapat di sini dan tentunya menghibur. Sebelum kita tutup, kita mau ngucapin terima kasih banyak ke Glamour Auto Boutique. betul. Mungkin teman-teman yang pengen nanya tentang kendaraan ini atau mungkin kendaraan lain ada di sini, kalian bisa cek aja untuk di Instagramnya serta nomor kontaknya di bawah ini. Oke, jadi sekali lagi gue pengen ngucapin terima kasih kepada penonton semua dan juga pada Raffi. Thank you, banget. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum.